Jean Henry Dunant merupakan bapak palang merah internasional. Jean Henry Dunant lahir dari salah satu keluarga pengusaha yang sukses yang ada di Swiss. Ayahnya bernama Jean Jacques Dunant dan ibunya bernama Antoinette Dunant Coledon. Ia lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 8 Mei 1828. Selain ayah dan ibunya adalah seorang pengusaha yang sukses di Jenewa, Swiss, mereka memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi. Buktinya ayahnya aktif dalam membantu anak yatim piatu dan narapidana yang bebas bersyarat. Ibunya sering melakukan kegiatan sosial seperti membantu orang sakit dan kaum miskin. Otomatis, Jean Henry Dunant sejak kecil sudah diajarkan untuk memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi oleh orang tuanya. Nah, pada tanggal 24 Juni 1859, di usianya yang ke-31, Jean Henry Dunant pergi ke bagian utara Italia untuk menemui Kaisar Prancis Napoleon III guna untuk keperluan bisnis. Saat melewati kota kecil di Solferino, Jean Henry Dunant melihat peperangan dahsyat antara Prancis dan Sardinia yang saat ini dipanggil Italia melawan Austria dan tentara Raja Franz Joseph. Peperangan tersebut berlangsung selama 16 jam yang melibatkan 320.000 prajurit, 40.000 diantaranya meninggal dunia dalam peperangan. Pertolongan medis yang ada di sana sangat kewalahan karena hanya ada 4 orang dokter hewan saja untuk merawat 1.000 ekor kuda dan 1 orang dokter saja untuk merawat 1.000 prajurit. Bayangkan 320.000 orang prajurit saat peperangan, 40.000 diantaranya meninggal dunia. Jadi 1 orang dokter akan merawat 280.000 orang prajurit yang luka-luka. Oleh karena itu, Jean Henry Dunant yang sudah sejak kecil diajarkan memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi oleh orang tuanya, tergeraklah hati Jean Henry Dunant untuk menolong para tim medis yang ada di sana. Ia lupa akan tujuannya, yaitu untuk bertemu dengan Kaisar Prancis Napoleon III. Dia pun turun dari keretanya dan mulai melakukan pertolongan pertama. Dia menggunakan gereja di desa Castiglione sebagai rumah sakit darurat. Henry Dunant pun tidak sendirian. Ia dibantu oleh penduduk lokal yang ada di sana. Mereka menyerukan "Siamo tutti fratelli", artinya mereka semua saudaraku. Selain mereka menolong prajurit yang terluka, mereka menulis pesan korban kepada keluarganya. Nah, sekembalinya Jean Henry Dunant dari Italia, ia menulis pengalamannya di sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino, yang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya A Memory of Solferino, atau yang dalam bahasa Indonesianya Kenangan dari Solferino. Di akhir tulisannya terdapat 2 imbauan. Yang pertama, agar di setiap negara dibentuk kelompok sukarelawan yang tugasnya adalah mengurus korban di masa perang. Dan yang kedua, dibuatnya kesepakatan internasional untuk melindungi para sukarelawan. Nah, buku tersebut terbit pada bulan November 1862 dan buku tersebut telah menarik simpati Gustave Mounier yang pada saat itu adalah ketua dari The Geneva Public Welfare Society, disingkat GPWS. Pada tanggal 9 Februari 1863, Gustave Mounier mengajak Jean Henry Dunant untuk mengemukakan idenya dalam pertemuan GPWS. Dalam pertemuan tersebut, ditunjuklah 4 anggota GPWS oleh Gustave Mounier untuk memperjuangkan terwujudnya ide dari Jean Henry Dunant. 4 orang tersebut ialah: yang pertama, Dr. Louis Appia, yang kedua Dr. Theodore Mounier, yang ketiga Jenderal Guillaume Henry Dufour, yang keempat Jean Henry Dunant yang saat itu ditunjuk sebagai sekretaris. Mereka berlima membentuk sebuah komite yang dinamakan Komite 5. Pada tanggal 29 November 1863 terbentuklah The International Committee of Aid for the Wounded
atau Komite Internasional Pertolongan Pertama Korban Perang, yang kemudian hari dikenal dengan ICRC atau International Committee of the Red Cross, yang sekaligus juga mengadopsi tanda khusus bagi sukarelawan, yaitu palang merah di atas dasar putih, kebalikan dari bendera negara Swiss, yaitu tempat kelahiran dari Jean Henry Dunant. Pada tahun 1864, Konvensi Jenewa yang pertama yaitu mengenai perbaikan kondisi prajurit yang terluka dan sakit akibat perang di darat. Pada tahun 1906, Konvensi Jenewa yang kedua yaitu mengenai perbaikan kondisi prajurit yang terluka, sakit, dan kapalnya karam akibat perang di laut. Tahun 1929, Konvensi Jenewa yang ketiga yaitu mengenai perlindungan terhadap tawanan perang. Pada tahun 1949 yaitu Konvensi Jenewa yang keempat yaitu mengenai perlindungan terhadap orang sipil dalam masa konflik bersenjata. Adapun protokol tambahan 1997 yaitu protokol pertama mengenai korban konflik internasional dan protokol kedua mengenai korban konflik non-internasional. Sejak 1919, semua perhimpunan berada di sebuah federasi. Pada 5 Mei 1919, terbentuklah Liga of the Red Cross atau LRCS, yang bahasa Indonesianya Perhimpunan Palang Merah. Pada tahun 1992, tepat 73 tahun kemudian, LRCS berubah menjadi International Federation of the Red Cross and Red Crescent atau yang sering kita kenal IFRC. Nah, federasi ini mengkhususkan diri dalam memberikan bantuan korban bencana alam. Dalam sejarah gerakan ada istilah Perhimpunan Nasional atau National Society, merupakan organisasi kemanusiaan palang merah atau bulan sabit merah yang ada di setiap negara anggota penandatangan Konvensi Jenewa. Syarat berdirinya Perhimpunan Nasional ada 10. Berikut syarat-syaratnya. Yang pertama, didirikan di suatu negara penandatangan Konvensi Jenewa tahun 1949. Yang kedua, satu-satunya perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah di negaranya. Yang ketiga, diakui oleh pemerintah negaranya. Yang keempat, menggunakan nama dan lambang palang merah atau bulan sabit merah. Yang kelima, bersifat mandiri. Yang keenam, terorganisir dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan di seluruh wilayah negaranya. Yang ketujuh, memperluas kegiatan ke seluruh wilayah negaranya. Yang kedelapan, menerima anggota tanpa membedakan latar belakangnya. Yang kesembilan, menyetujui dan menaati statuta gerakan. Dan yang terakhir, syarat ke-10 adalah menghormati prinsip-prinsip dasar gerakan dan menjalankan tugas sejalan dengan hukum humaniter internasional atau HPI, hukum perikemanusiaan internasional. Nah, HPI ini merupakan perangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Adapun istilah lain dari HPI yang sering dikenal, yang pertama hukum perang atau law of war, dan yang kedua hukum konflik bersenjata atau law of armed conflict. Nah, sekarang kita lanjut ke sejarah prinsip gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. Mengapa harus dibuat prinsip-prinsip dasar gerakan? Agar gerakan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya prinsip dasar gerakan yang dapat dijadikan pedoman dan landasan moral bagi kehidupan organisasi yang diakui dan dihormati secara internasional. Pada tahun 1921, ICRC atau International Committee of the Red Cross mencoba menyusun prinsip dasar tersebut yang kemudian diproklamirkan di Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Wina, Austria pada tahun 1965. 7 prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. Yang pertama, kemanusiaan. Yang kedua, kesamaan. Yang ketiga, kenetralan. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, kesukarelaan. Yang keenam, kesatuan. Dan yang ketujuh, kesemestaan. Adapun cara untuk menghafal dengan mudah 7 prinsip dasar gerakan kepalang merahan secara berurut, yaitu
Kata kuncinya, manusia sama netral, mandiri, suka satu semesta. Oke, kita lanjut ke sejarah gerakan Palang Merah di Indonesia. Usulan untuk mendirikan Perhimpunan Palang Merah Indonesia diusulkan oleh Dr. LCL Senduk dan Dr. Bahadur Johan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1932. Sebenarnya sudah ada palang merah di Indonesia, tetapi palang merah Belanda cabang Hindia yang bernama Nerkai Nederland Rood Kruis Afdeling Indi yang terbentuk pada tanggal 21 Oktober 1873 sebelum berubah menjadi Nerkai pada tanggal 21 Oktober 1873. Awal nama Nerkai yaitu Nirka yang kepanjangannya Nederland Indies Rood Kruis. Nah, usulan dari Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahadur Johan mendapat sambutan, kemudian dibahas dalam konferensi Nerkai yang berlangsung pada tahun 1940. Namun usulan dari Dr. Bahadur Johan dan Dr. RCL Senduk ditolak oleh pemerintah Belanda karena Belanda menganggap rakyat Indonesia belum mampu mengurus organisasi Palang Merahnya sendiri. Meski ditolak, cita-cita dari Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahadur Johan tetap tidak surut. Mereka terus mengadakan sosialisasi dan konsolidasi ke berbagai pihak. Nah, adapun tanggal-tanggal bersejarah dalam pembentukan Palang Merah Indonesia, yaitu tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan saat itu, yaitu Dr. Buntaran Martoatmojo, untuk membentuk Perhimpunan Nasional Palang Merah. Pada tanggal 5 September 1945, atas perintah Presiden, Dr. Buntaran Martoatmojo membentuk susunan kepanitiaan beranggotakan 5 orang yang kemudian disebut Panitia 5. Mereka mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembentukan Palang Merah Nasional, yaitu Palang Merah Indonesia. Panitia 5 ini diketuai oleh Dr. R. Mohtar, penulis Dr. Bahadur Johan, dan dianggotai oleh Dr. Juhana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. Tepat tanggal 17 September 1945 berdirilah Palang Merah Indonesia dengan Ketua Umum Dr. Andus Muhammad Hatta yang sekaligus saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Soekarno. Tanggal 16 Januari 1950 dilaksanakan pembubaran Nerkai dan pemberian aset kepada PMI. Wakil dari Nerkai yaitu Dr. B. Van Trits dan wakil dari Indonesia yaitu Dr. Bahadur Johan. Kemudian pada tanggal yang sama, di tahun yang sama juga, dikeluarkannya Kepres RIS nomor 25 tahun 1950. Kemudian Kepres RIS nomor 246 1963 yaitu mengenai tugas PMI untuk memberikan bantuan pertama kepada korban bencana alam dan korban perang sesuai Konvensi Jenewa 1949. Nah, pada tanggal 15 Juni 1950, PMI resmi diakui oleh ICRC atau International Committee of the Red Cross. Pada bulan Oktober 1950, PMI resmi menjadi anggota ke-68 IFRC atau International Federation of the Red Cross.